Hujan deras mengguyur sejak siang. Rintik-rintik air menetes dari atap peron, mengalir membentuk genangan kecil di antara rel. Suara gemuruh kereta yang datang dari kejauhan bercampur dengan derai hujan. Di sudut peron yang jarang digunakan, Arif duduk termenung di bangku kayu panjang. Tangan kanannya memegang sebuah buku. Beberapa meter darinya, seorang wanita bernama Nadira duduk dengan sikap serupa. Rambut panjangnya yang terurai sedikit basah karena tempias hujan, wajahnya menunjukkan kelelahan, seperti seseorang yang telah menangis terlalu lama. Ia memeluk erat sebuah ransel kecil di bangkuannya, seolah-olah itu adalah satu-satunya benda berharga yang ia miliki. Suasana hening ini, dan tiba-tiba Nadira memecah keheningan dengan suara liriknya, tetapi cukup untuk menarik perhatian Arif. Kereta selalu terlambat saat hujan. Arif sedikit terkejut mendengar suara itu. Ia tidak yakin apakah wanita itu berbicara kepadanya, tetapi ia tetap menjawab. Mungkin hujan ingin kita berhenti sejenak, mengingat sesuatu yang sering kita lupakan. Menatap pria itu dengan alis terangkat dan bertanya, kenapa harus hujan yang mengingatkan kita? Karena manusia sering lupa, kita terlalu sibuk berlari sampai lupa berhenti, merasa, dan berpikir. Kamu bicara seperti seseorang yang sedang mencari jawaban. Mungkin aku hanya seseorang yang terlalu sering tersesat. Tersesat? Aku tahu rasanya. Apa maksudmu? Aku kehilangan pekerjaanku bulan lalu. Perusahaan tempatku bekerja bangkrut. Sekarang, aku mencoba mencari pekerjaan baru, tapi rasanya sulit sekali. Aku merasa seperti aku tidak tahu apa yang aku cari. Aku juga pernah merasa seperti itu. Setiap hari menjalani rutinitas yang sama. Bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan hidup ini. Aku merasa seperti berjalan di tempat, tapi tidak pernah sampai kemana-mana. Nadira memandang Arif dengan bertanya. Lalu, apa yang kamu lakukan? Aku berhenti sejenak, mencoba mencari tahu apa yang benar-benar penting. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang hilang sampai lupa melihat apa yang masih kita punya. Nadira terdiam memikirkan maknanya, lalu bertanya. Jadi, apa yang kamu temukan? Aku menemukan bahwa hidup tidak selalu tentang menjadi sempurna. Hidup adalah tentang mencoba, kekal, dan terus melangkah meski takut. Kata-kata tersebut terasa seperti angin segar bagi Nadira. Ia merasa sedikit lebih ringan. Dan pengumuman kereta terdengar memecah keheningan. Kereta tersebut, kereta yang ditunggu oleh Arif. Ia berdiri mengambil tas kecilnya dan bersiap untuk pergi. Jadi, ini selamat tinggal ya? Ini untukmu, bacalah. Mungkin kamu akan menemukan sesuatu yang berguna di dalamnya. Tapi, bukankah kamu belum selesai membacanya? Kadang, kita harus memberi sesuatu kepada orang lain agar mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka. Kereta mulai bergerak perlahan. Arif melambaikan tangan sebelum menghilang di balik pintu gerbong. Nadira tetap berdiri di sana, memegang buku itu erat-erat. Lalu Nadira kembali duduk dan saat ia membuka halaman pertama, ia menemukan sebuah catatan kecil yang tertulis dengan tangan. Hidup adalah perjalanan, jangan takut untuk tersesat, karena di sanalah kamu sering menemukan dirimu sendiri. Sejak pertemuan itu, Nadira tidak pernah lagi merasa sendirian. Buku yang diberi Arif menjadi pengingat baginya setiap kali ia merasa terjebak dalam kehidupan. Ia mulai mengejar impian yang selama ini ia abaikan berkarya di bidang desain grafis.
Aku ragu, bisakah sebuah hobi menjadi karir? Tapi, aku harus memutuskan untuk mencoba. Nadira menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk belajar desain secara daring. Kemudian, ia mulai menerima proyek-proyek kecil dari teman-temannya untuk membuat desain logo dan poster. Meskipun hasilnya belum sempurna, Nadira merasa ada sesuatu yang mulai membaik dalam hidupnya. Nadira juga mulai menjual desainnya mulai platform online, pelanggan mulai berdatangan meski sedikit demi sedikit. Nadira tidak lagi terjebak dalam rasa takut dan keraguan. Nadira terus maju meskipun perjalanan itu penuh dengan tantangan. Aku sadar bahwa keberaniannya untuk mencoba dan gagal ternyata membuahkan hasil. Setahun kemudian, Nadira kembali ke stasiun kecil itu. Nadira merasa ada sesuatu yang menariknya ke sana. Nadira duduk di bangku yang sama, mengenang pertemuan pertama mereka. Tak lama setelah itu, hujan mulai turun lagi, seperti mengingatkannya pada masa lalu. Kereta selalu terlambat saat hujan. Suara familiar itu kembali terdengar. Nadira menoleh, di sana berdiri Arif di belakangnya. Kupikir aku tidak akan bertemu kamu lagi. Aku juga berpikir begitu. Mereka mengobrol tentang hidup mereka masing-masing. Nadira menceritakan bagaimana ia telah berhasil membangun usaha desain grafisnya, sementara Arif bercerita tentang perjalanan hidupnya yang berjuang pada keputusan untuk berhenti dari pekerjaan kantoran dan membuka bisnis kecil di bidang pariwisata. Aku sadar hidupku lebih bermakna sekarang. Aku bisa berbagi sesuatu yang aku cintai dengan orang lain. Aku juga merasa begitu. Hidup memang penuh dengan kejutan. Kereta yang ditunggu Arif tiba, suara pengumuman stasiun menggema, tapi mereka masih saling menatap. Aku tidak akan melupakan percakapan ini. Aku juga. Arif sambil tersenyum, namun saat melangkah ke pintu kereta, Arif berhenti dan menoleh. Nadira, aku ingin jujur. Aku suka berbicara denganmu. Dan aku ingin kita mencapai sesuatu yang lebih. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Aku takut. Udah, apa jika ingin kita punya kesempatan? Terdengar bunyi tanda keberangkatan. Arif menoleh, tapi tetap berdiri di tempat. Aku tidak akan pergi. Ada yang lebih penting di sini. Mereka tertawa, dan kali ini Nadira tahu bahwa ia tidak hanya menemukan jalannya, tapi juga seseorang yang akan berjalan bersamanya.